KTM kini berada di ambang kebingungan besar menjelang akhir musim Red Bull Rookie Cup 2025. Pabrikan asal Austria itu menghadapi dilema strategis. Di satu sisi, mereka harus memprioritaskan Brian Uriarte sebagai rider akademi utama untuk naik ke kelas Moto3 musim depan. Namun di sisi lain, mereka juga tak ingin kehilangan talenta emas Asia Veda Ega Pratama yang performanya sepanjang musim membuat banyak pabrikan melirik. Situasi ini semakin rumit setelah kabar muncul bahwa CF Moto siap melancarkan bom transfer dengan menawarkan kursi Moto3 untuk Veda. Langkah ini jelas menjadi ancaman langsung bagi KTM, sebab jika Veda menerima tawaran tersebut, rivalitasnya dengan Uriarte justru akan semakin panas di panggung Moto3. Kali ini bukan sebagai rekan tim, melainkan sebagai rival beda pabrikan. Direksi KTM dikabarkan mulai mengakui potensi kerugian besar jika Veda benar-benar dilepas. Bukan hanya karena akan kehilangan salah satu rider paling konsisten di RBRC musim ini, tetapi juga karena Veda berpotensi menjadi simbol keberhasilan globalisasi talenta, sesuatu yang bisa mengangkat citra pabrikan manapun di kancah dunia. Sementara itu, CF Moto tampak bergerak cepat dan lebih fleksibel. Mereka siap memberikan ruang utama bagi Veda untuk berkembang, bahkan menjanjikan dukungan teknologi yang tak kalah dengan KTM. Jika skenario ini terjadi, maka transfer Veda ke CF Moto akan menjadi salah satu manuver terbesar musim ini, sekaligus menambah panas rivalitasnya dengan Uriarte di level Moto3. Kini semua mata tertuju pada Misano. Selain menjadi penentu siapa juara umum RBRC, balapan ini juga akan menjadi ajang yang menentukan masa depan karir Veda. Apakah ia akan bersama KTM dengan resiko selalu berada di bawah bayang-bayang Uriarte, ataukah ia memilih CF Moto yang siap memberinya panggung utama? Satu hal yang pasti, apapun keputusan Veda, KTM sudah bersiap menanggung resiko kerugian besar, baik di lintasan maupun bursa transfer pembalap menuju Moto3. Jika Spielberg rumah bagi Uriarte, Misano jadi race terakhir Veda catatkan sejarah rider Asia juara umum RBRC. Jika lintasan Spielberg disebut sebagai rumah bagi Brian Uriarte, maka Misano bisa menjadi tanah suci bagi Veda Ega Pratama untuk mencatatkan sejarah besar. Balapan terakhir Red Bull Rookie Cup 2025 ini berpotensi menjadi momen emas bagi rider asal Indonesia tersebut, yang sedang berada di ambang menjadi rider Asia pertama yang menjuarai ajang bergengsi pembibitan MotoGP itu. Uriarte memang selalu tampil dominan di Spielberg, sirkuit yang identik dengan KTM, pabrikan asal Austria yang menjadikan prioritas dalam proyek pembinaan talenta. Namun Misano menghadirkan cerita berbeda. Sirkuit teknis dengan tikungan cepat dan zona pengereman keras ini memberikan peluang besar bagi Veda, yang sepanjang musim ini menunjukkan kecerdasan strategi dan keberanian luar biasa saat duel dengan Uriarte. Dengan selisih poin yang tipis, Veda datang ke Misano dengan beban sekaligus harapan. Bagi publik Asia, khususnya Indonesia, ini adalah kesempatan langka yang menyaksikan putra bangsa menorehkan sejarah dunia. Veda tidak hanya berjuang melawan dominasi rider Eropa, tetapi juga melawan tradisi panjang bahwa juara umum RBRC hampir selalu lahir dari Akademi Eropa. Direktur RBRC Dani Ribalta menegaskan pentingnya momen ini. Spielberg adalah rumah Uriarte, tapi Misano bisa menjadi rumah sejarah bagi Veda. Jika ia berhasil, ini bukan hanya kemenangan untuk dirinya, tetapi juga tonggak baru rider Asia di jalur MotoGP, ungkap Dani Ribalta. Atmosfer menjelang race terakhir kian panas. Uriarte datang dengan ambisi mempertahankan supremasi, sementara Veda turun dengan mentalitas pantang menyerah. Satu balapan terakhir ini akan menentukan segalanya. Apakah Veda akan menutup musim sebagai pemenang dan mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi, atau Uriarte tetap menjadi raja dalam perjalanan karir bersama KTM?
Apapun hasilnya nanti, Misano akan selalu dikenang sebagai sirkuit yang menghadirkan duel sejarah. Jika Spielberg adalah rumah Uriarte, maka Misano berpeluang besar menjadi tempat Veda menuliskan namanya di buku emas Red Bull Rookie Cup sebagai rider Asia pertama yang meraih juara umum. Rivalitas Uriarte dan Veda bisa jadi akan terus panas sampai ke kelas utama MotoGP. Rivalitas antara Brian Uriarte dan Veda Ega Pratama di ajang Red Bull Rookie Cup 2025 tampaknya bukan sekedar cerita singkat di level junior. Pertarungan mereka yang intens sepanjang musim membuat banyak pengamat percaya bahwa duel ini bisa terus berlanjut bahkan hingga ke kelas utama MotoGP suatu hari nanti. Uriarte talenta muda Spanyol yang merupakan bagian dari akademi resmi KTM sejak awal musim tampil sebagai favorit. Sementara itu, Veda rider asal Indonesia menjadi kejutan besar dengan konsistensi podium dan kecerdasan strategi yang membuatnya mampu menandingi dominasi rider Eropa. Keduanya berkali-kali terlibat duel sengit di lintasan. Dari Spielberg hingga Misano, mereka menunjukkan kualitas sebagai calon bintang besar. Yang membuat rivalitas ini semakin menarik adalah fakta bahwa keduanya memiliki jalur karir yang berbeda. Uriarte hampir pasti diprioritaskan KTM ke Moto3, sedangkan Veda sedang menjadi rebutan antara KTM dan CF Moto. Sebuah skenario yang bisa menghadirkan duel mereka dalam baju berbeda sejak dini. Rivalitas Veda Uriarte bisa menjadi aset berharga bagi dunia balap. Persaingan ini memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi legenda. Perbedaan latar belakang, karakter balap yang kontras, serta ambisi yang sama-sama besar untuk menjadi yang terbaik. Uriarte dengan gaya khas Spanyol dengan agresif, sementara Veda dengan kecerdasan membaca situasi dan ketenangan khas Asia. Apakah rivalitas ini akan benar-benar bertahan hingga ke kelas MotoGP? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, duel Uriarte dan Veda sudah menjadi pusat perhatian sejak dini. Dan jika keduanya terus konsisten naik ke tangga ke Moto3, Moto2 hingga ke kelas utama, dunia balap mungkin akan menyaksikan lahirnya salah satu rivalitas terbesar di era modern MotoGP. Jadi menurut kalian apakah Veda akan jadi prioritas CF Moto, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.